Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari fungsi kuadrat. Ya, masih di materi fungsi kuadrat. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat berpuasa ya. Harus masih semangat belajarnya ya. Jangan males-malesan. Dan sebentar lagi, kurang lebih 2 bulan lagi ya, kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun atau UAS ya, UAS semester 2. Nah, pada hari ini ya, pertemuan hari ini kita akan membahas fungsi kuadrat. Nah, tapi fungsi kuadratnya yang mana? Ya, kita akan membahas fungsi kuadrat yaitu dalam menyusun persamaan fungsi kuadrat. Nah, kalau yang kemarin kita menggambar, atau yang sebelumnya itu yang LKPD ya, sebelumnya pertemuan sebelumnya dan pertemuan sebelum dari LKPD itu kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau sekarang menyusun persamaan fungsi kuadratnya gitu ya. Sebelum kita masuk materi ya, kita mengingat kembali ya materi yang ada di sebelumnya ya, yaitu yang ada di tugas ya LKPD yang telah kalian mungkin ada yang mengerjakan atau yang ada yang tidak juga ya. Ya, semoga kalian kerjakan ya ini karena ilmunya buat kalian juga. Nah, di sini kedudukan dari grafik fungsi ya. Grafik fungsi itu kan biasanya berbentuk parabola. Jadi kedudukan dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus bx plus c itu terhadap sumbu x ya. Sumbu x tahu kan ya, yang ada di koordinat kartesius, yaitu yang garis horizontal atau yang mendatar ya. Nah, kedudukannya seperti apa? Nih, lihat tabel berikut ini ya. Di sini ada sebentar. Nah, ada nilai yang di sebelah kiri nih, kolom yang di sebelah kiri nih, yaitu ada nilai A atau A ini ya, nilai A lebih dari 0 atau A-nya yang bernilai positif. Nah, yang kedua ada nilai A kurang dari 0 atau nilai A-nya dia bernilai negatif. Ya. Sedangkan di sebelah kanan ini ada D. D itu apa? Diskriminan ya. D lebih dari 0 berarti dia D-nya positif. Yang kedua D sama dengan 0 berarti D-nya tidak positif, tidak negatif ya. Dan D yang ketiga itu kurang dari 0 atau D-nya negatif. Nah, dari kedua apa ini syarat ini kali ya, syarat dari nilai A lebih dari 0 atau nilai D-nya lebih dari 0 itu gambar dari atau kedudukan dari grafik fungsi kuadratnya seperti apa. Nah, gambarnya ya atau kedudukannya seperti ini. Nah, lihat. Jadi, jika nilai A-nya lebih dari 0 dan nilai D-nya lebih dari 0, maka kedudukan parabola atau gambar dari grafik fungsinya adalah ini, lihat. Dia memotong di sumbu X. Nah, ya, lihat. Memotong di sumbu X ini nih. Yang mana sumbu X tuh? Yang ini nih. Garis horizontal ya. Jadi di titik X, 1 dan di titik X, 2. Itu ya. Jadi grafik fungsi kuadrat memotong di sumbu X jika nilai A-nya lebih dari 0 dan nilai D-nya lebih dari 0. Gitu ya, paham ya? Oke, nah selanjutnya. Nah, ini grafik fungsi kuadrat yang menyinggung. Nah, menyinggung tahu kan? Ya, menyinggung itu kalau di sini berarti dia bersentuhan. Ya, tapi tidak lewat garis, tidak offset ya. Nah, dia hanya bersentuhan saja nih. Nah, itulah yang disebut menyinggung ya. Jadi grafik fungsi kuadrat ini menyinggung di sumbu X
jika syaratnya A-nya lebih dari 0 dan nilai D-nya sama dengan 0 gitu ya. Paham ya? Nah, yang ketiga, nah gini yang ketiga. Ini dia seperti melayang. Ya, tidak memotong dan tidak menyinggung. Iya, jadi ada di atas sumbu X para ini gambar grafik fungsinya atau kedudukan parabolanya ya. Nah, jadi ini syaratnya itu adalah nilai A-nya lebih dari 0 dan nilai D-nya kurang dari 0. Ya, kalau melayang seperti ini ya, atau tidak bersentuhan, tidak menyinggung dan tidak memotong grafik fungsi kuadratnya. Syaratnya nilai A-nya lebih dari 0 dan nilai D-nya kurang dari 0. Ini disebut juga apa yang kemarin kalian kerjakan ya KPD? Nah, definite positif. Nah, jadi definite positif itu yang ini gambar grafiknya, yaitu yang melayang lah intinya, melayang di atas sumbu X. Nah, ya tidak bersentuhan, tidak memotong sumbu X. Nah, yang berikutnya yang bawah ya, baris yang bawah. Nah, ini dia apa? Grafik fungsinya bukan menyinggung, tapi memotong di sumbu X. Ya, iya, memotong di sumbu X berarti sama dengan yang atas. Ya. Tapi yang membedakannya dengan yang atas apa? Lihat. Apa namanya? Bukan grafik apa? Kurvanya. Kurvanya itu dia terbuka ke bawah. Nah, yang atas ini semuanya kurva terbuka ke atas, ya. Nah, yang ini terbukanya ke bawah. Kok bisa? Nah, itu dilihat dari nilai A-nya. Jika nilai A-nya lebih dari 0 atau bernilai positif, pasti kurva parabola tersebut atau kurva dari grafik fungsi tersebut dia terbuka ke atas. Nah, sedangkan jika kurvanya terbuka ke bawah, berarti dia nilai A-nya itu kurang dari 0 atau bernilai A-nya negatif. Nah, sekarang pertanyaannya A itu apa? A itu adalah angka yang ada di depan X pangkat 2 atau X kuadrat. Nah, iya. Nah, ini A. Oke? Iya, jadi kalau A ini positif, pasti kurvanya terbuka ke atas. Itu sudah pasti. Jika A-nya negatif, pasti kurvanya terbuka ke bawah. Gitu ya. Nah, jadi yang bawah ini dia kurvanya terbuka ke bawah dan menyinggung bukan menyinggung dan memotong di sumbu X. Nah, ya syaratnya A-nya kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0, ya. Paham ya? Nah, yang berikutnya dia menyinggung, sama kayak yang di atas, cuma dia kurvanya terbuka ke bawah, ya. Syaratnya A-nya kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Nah, yang terakhir dia melayang tapi ada di bawah sumbu X. Nah, berarti dia syaratnya apa? Yaitu nilai A-nya kurang dari 0 dan nilai D-nya kurang dari 0. Nah, ini yang disebut definite negatif, ya. Paham ya? Jadi gini, jika nilai A-nya positif atau lebih dari 0 itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kurva sudah pasti terbuka ke atas. Nah, dan jika nilai A-nya negatif, itu negatif 1, 2, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kurva akan terbuka ke bawah. Nah, untuk D ini diskriminan, tahu kan diskriminan rumusnya? Nah, ya, ini nih, kalian suka lupa. D sama dengan B kuadrat dikurang 4, iya, 4 AC ya.
AC. Nah, ini tuh BAC itu diambil dari persamaan fungsi kuadratnya. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Nah, jika nilai D-nya lebih dari 0, sudah pasti grafik fungsi tersebut atau parabola tersebut dia akan memotong di sumbu X. Nih lihat, ini memotong, ini juga memotong. Jika nilai D-nya sama dengan 0, ya, berarti grafik fungsi kuadratnya atau parabolanya dia akan menyinggung di sumbu X. Nah, lihat nih, yang atas menyinggung di sumbu X nih, lihat, tidak melebihi dari, bukan menyinggung sumbu X, iya menyinggung di sumbu X ya, tidak melebihi atau melewati garis sumbu X. Yang bawah juga sama, dia menyinggung di sumbu X. Nah, yang terakhir, jika nilai D-nya atau nilai diskriminannya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif ya diskriminannya, maka kurva grafik fungsi tersebut atau parabola tersebut dia akan melayang. Ya, jadi tidak bersentuhan dengan sumbu X dan tidak memotong sumbu X juga, gitu ya. Paham ya cara membedakannya? Oke. Nah, sekarang kita menyusun persamaan fungsi kuadrat. Ada beberapa cara ya menyusun persamaan fungsi kuadrat tergantung dari soalnya ya. Nah, ini untuk menentukan persamaan kurva. Jika grafik fungsi kuadratnya diketahui, dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, yang pertama, nah ini, jadi ada syarat-syaratnya ya, dan itu berbeda mengerjakannya. Jika diketahui titik puncaknya, nah ini nih syaratnya, diketahui titik puncak, yaitu XP, jadi nilai di sumbu X-nya berapa ya ini puncaknya maksudnya ya, dan YP-nya berapa, dan melalui sebuah titik. Nah, titik puncaknya ada dan juga dia melalui sebuah titik, yaitu titik X, Y. Nah, maka persamaan fungsi kuadratnya adalah ini. Jadi ini nanti kita menggunakan rumus yang ini, yaitu Fx sama dengan Y. Nah, jadi Fx ini bisa ditulis Y ya. Nah, ini sama dengan A dalam kurung X dikurang XP, nah, dikuadratkan. X ini tadi yang melalui sebuah titiknya, sedangkan XP yaitu titik puncaknya, titik X yang di puncaknya ya, ditambah YP, nah, titik Y puncaknya. Oke, langsung saja ya ke contoh. Nah, ini lihat, tentukan fungsi kuadrat dari gambar grafik di bawah ini. Lihat nih, di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, kita lihat di sini dia memiliki nih, ini titik puncak, walaupun ada di bawah, ini disebut juga titik puncak ya, titik puncak minimum ya. Nah, jadi di sini titik puncaknya itu adalah negatif 1, negatif 4, dan dia melalui sebuah titik. Yang mana titiknya? Ini kah? Bukan ya, tapi yang ini nih titiknya nih, yaitu titik negatif 3,0 ya. Jadi dia melalui sebuah titik di sumbu X, yaitu negatif 3,0. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja. Nah, dari tadi ya, dari gambar diketahui fungsi kuadrat mempunyai titik puncak. Nah, titik puncaknya tadi min 1, min 4, dan melalui titik min 3,0 ya. Maka fungsinya adalah, nah, kita tulis rumusnya yang tadi ya, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X dikurang XP dikuadratkan ditambah Y P. Nah, jadi kita masukkan dulu titik puncaknya nih, yaitu yang XP dan YP. Jadi diperoleh Y sama dengan A dikalikan dalam kurung X dikurang, nah tadi XP-nya itu negatif 1 atau min 1 ya. Jadi tulis min 1. Nah, tulis lagi minnya ya, jangan sampai lupa. Nah, dikuadratkan ditambah YP-nya berapa? Nah, min 4, tulis min 4. Maka dari sini ini bisa kita selesaikan, min ketemu min, jadi
positif ya, langsung nih min ketemu min, nggak ada angkanya di antara min ya, cuma ada dalam kurung. Nah itu berarti jadi dikalikan, sama jadi dikalikan min kali min yaitu positif. Jadi didapat y sama dengan a dikalikan dalam kurung x plus 1. Nah plusnya itu kalian antara min sama min, dikuadratkan dikurang 4. Nah ini kenapa pengurangan? Nah di sini lihat, di sini positif, di sini negatif atau min. Positif dikali negatif yaitu negatif atau minus. Nah gitu ya. Nah selanjutnya dia kan tadi grafiknya melalui sebuah titik ya, yaitu di titik negatif 3 atau min 3, 0. Nah maka kita masukkan nilai titik min 3,0 ke dalam yang ini, persamaan yang tadi sudah kita masukkan titik puncaknya. Maka diperoleh, nah ini ya dari sini ya, 0. Nolnya itu yang mana? Y. Nah nolnya itu yang Y ini. 0 sama dengan A. A nya berapa? Nah, A nya itu kan belum tahu kita ya. Nah jadi tulis lagi A dalam kurung X. X nya berapa? Nah ini negatif 3 plus 1 atau ditambah 1 ya, kurung tutup, dipangkatkan 2 dikurang 4. Nah ini ada yang bisa diselesaikan? Ada ya. Nah ini selanjutnya 0 sama dengan A negatif 3 ditambah 1 negatif 2 dipangkatkan 2 dikurang 4 ya. Nah maka hasilnya berapa nih? Negatif 2 pangkat 2 itu berapa? Yaitu 4 ya, jadi 4A. Nah ini 4 dari mana? 4 ini yaitu hasil ini yang negatif 4 atau ya min 4 ini pindah ke sebelah kiri sama dengan, tadinya ada di sebelah kanan sama dengan, kita pindahkan jadi positif 4 ya. Nah jadi 4 sama dengan 4A. Nah maka hasilnya A adalah 4 dibagi 4 yaitu 1 gitu ya. Paham ya? Jadi nilai A nya 1. Nah karena nilai A nya sudah diketahui, maka langsung kita masukkan kembali ke dalam rumus yang tadi nih, yang Y sama dengan apa nih? A dalam kurung X ditambah 1 dikuadratkan atau pangkat 2 dikurang 4. Ya, kita masukkan lagi ke dalam sini rumus yang ini nih ya, yang sudah kita masukkan titik puncaknya. Jadi Y sama dengan A nya tadi 1, nah, dalam kurung X ditambah 1 dikuadratkan dikurang 4 sama dengan, maka hasilnya karena ini 1 ya, 1 dikalikan berapapun ya tetap aja hasilnya ini juga. Jadi satunya tidak perlu ditulis lagi, jadi X ditambah 1 dikuadratkan dikurang 4. Nah ini hasil dari apa, pangkat 2 X plus 1 ya. Nah, X plus 1 ya dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1 ya. Bagaimana caranya mendapatkan ini? Nah kalian pelajari lagi cara menentukan persamaan kuadrat ya. Iya nih, ini pakai cara pemfaktoran persamaan kuadrat. Oke, dikali-kalikan itu. Oke ya, pelajari lagi yang sebelumnya. Nah ini jadi X kuadrat plus 2X plus 1 dikurang 4. Nah, maka hasilnya adalah X kuadrat, tulis lagi karena tidak ada yang memiliki pangkat 2 ya selain ini nih X kuadrat, jadi tulis lagi, dia tidak ada kawannya. Nah ini 2X juga tidak ada kawannya, tulis lagi jadi plus 2X. Sedangkan ini angka 1 ada kawannya yaitu negatif 4. Nah ya, jadi ini plus 1 negatif 4. Jadi yang nanti akan diselesaikan yang ini ya, plus 1 dikurang 4. Nah berapa hasilnya? Iya, negatif 3. Yang ini tulis lagi nih, tulis ulang. Oke, jadi fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Paham ya?
Ya, semoga kalian paham. Nah, cara kedua itu jika yang diketahuinya atau jika grafik fungsi tersebut memotong sumbu X di titik X1,0 dan di titik X2,0 serta dia melalui sebuah titik tertentu. Nah, jadi ini titiknya bebas ya, melalui sebuah titik tertentu, maka persamaan fungsinya adalah, nah ini rumusnya ya, fx sama dengan y sama dengan a, nah, dikalikan dalam kurung x dikurang x1 dikalikan dalam kurung x dikurang x2. Nah, berbeda ya dengan cara yang pertama, karena di sini dia memotong sumbu x, nah, di titik x1,0 dan titik x2,0 serta melalui sebuah titik tertentu. Nah, langsung saja kita ke contoh yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat dari gambar grafik di bawah ini. Nah, di sini dia memang memiliki sebuah puncak, tapi kita nggak tahu nih titik puncaknya berapa di sini nih, ya. Nah, sedangkan dia juga memotong di sumbu X. Nah, memotong di mana? Nah, ini 1,0 dan 3,0. Nah, dia juga melalui sebuah titik. Titik yang mana nih? Yang ini kah? Min 1, berapa ini? Kita nggak tahu ininya berapa ya. Ini jangan dikira-kira ya. Oh, sini karena ini 1 dan ini 3 berarti ini 2. Nggak bisa begitu ya. Salah kalau misalnya ini belum tentu, bukannya salah. Belum tentu. Bisa saja bukan 2. Bisa saja 1, berapa atau 1/3 kan bisa saja. Jadi bukan ini titiknya, melainkan titik yang ada di sini nih. Ya. Dia memotong di sumbu X yaitu di titik 1 dan 3 dan melalui sebuah titik yaitu titik 0,3. Nah, karena titiknya ada di sumbu Y, maka penulisan titiknya 0,3. Nah, langsung penyelesaian. Nah, tadi dari gambar diketahui fungsi parabola memotong di sumbu X yaitu titik 1,0, yang ini 1,0 dan 3,0 ya. Maka langsung kita masukkan ke rumus yang tadi yaitu Y sama dengan A dikalikan X dikurang X1 dikalikan dalam kurung X dikurang X2 ya. Nah, maka kita masukkan X1 nya berapa, jadi Y sama dengan A dalam kurung X dikurang 1. Nah, X1 nya dari sini nih, ini X1 ya, ini X1, ini X2. Nah, jadi ini X dikurang 1, nah, dikalikan X dikurang 3 ya. Terus berapa hasilnya? Nah, udah sampai sini dulu, jangan dikalikan dulu ya. Iya, biar lebih mudah nanti. Nah, berarti kita hanya memasukkan atau mensubstitusikan nilai dari titik 1,0 dan 3,0. Nah, selain memotong di sumbu X, grafik tersebut melalui sebuah titik yaitu titik 0,3. Nah, penulisannya bukan kayak gini ya. Tadi kan yang ini 1 dan 3 ditulisnya 1,0 dan 3,0. Sedangkan yang 3 di sini penulisannya adalah 0,3. Kenapa? Karena 3 ini berada di sumbu Y. Maka angka 3 ini ada di belakang. Nah, sedangkan yang 1 dan 3 yang ada di sumbu X ya, maka penulisannya ada di depan. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, karena dia melalui titik 0,3, maka kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi telah disubstitusikan titik 1,0 dan 3,0 yang ini ya. Maka diperoleh 3. Nah, 3 itu yang mana? Y-nya. Ini Y nih. Ini Y. Nah, sedangkan ini X. Ya. Jadi 3 sama dengan A. Nah, X yang tadi kita ganti angka 0. Berarti 0 dikurang 1 dikalikan 0 dikurang 3. Maka peroleh hasilnya 3 sama dengan A 0 dikurang 1 ya min 1 ya, dikalikan 0 dikurang 3 min 3. Maka hasilnya
3 sama dengan 3A. Dari mana 3A? Min 1 kali min 3 ya 3. Min kali min positif, oke? Berarti 3 kali A jadi 3A. Maka diperoleh nilai A sama dengan 3 dibagi 3, yaitu 1. Paham ya? Paham nggak? Iya. Nah, nilai A sama dengan 1 ini kita substitusikan lagi ke dalam persamaan Y sama dengan A dalam kurung X dikurang 1 dikalikan dalam kurung X dikurang 3. Nah, ini ya. Satunya nih di sini, dari sini kan. Oke, tadinya A diganti 1. Nah, karena 1 itu dikalikan dengan apapun ya hasilnya tetap ya. Maka langsung saja kita kalikan yang ini. X dikalikan dengan X dikalikan dengan min 3, min 1 dikalikan dengan X, dan min 1 dikalikan dengan min 3. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Ya, bisa kan cara mengalikannya ya? Iya ya, Bapak yakin kalian bisa. Maka persamaan fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah fx sama dengan y sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Mantap kan? Bisa kan? Bisa, mantap. Nah, ini yang ketiga. Ini jika diketahui kurva melalui 3 buah titik yang tidak segaris. Nah, ini nih 3 buah titik yang tidak segaris. Kalau sebelumnya kan titiknya melalui memotong di sumbu X ya. Nah, yang pertama dia memiliki titik puncak. Kalau yang ini titik puncaknya tidak ada, dan kita tidak tahu ini 3 buah titik ini apakah dia memotong di sumbu X atau tidak, karena di sini pernyataannya 3 buah titik ini tidak segaris. Nah, berarti berlainan ya, tidak segaris dalam garis yang lurus. Maka caranya itu adalah mensubstitusikan ketiga titik tersebut ke dalam persamaan fx sama dengan y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, terus kita carilah nilai dari a, nilai dari b, dan nilai dari c nya ya. Langsung saja ke contoh yang ketiga. Nah, ini tentukan fungsi kuadratnya bila grafiknya melalui titik-titik 0,3, 1,2, dan min 1,2. Nah, ini kita tidak tahu nih ya, dia ini titik-titiknya ini tidak segaris ya, tidak dalam segaris. Berarti tadi kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dan kita cari nilai dari a, b, dan c nya. Langsung saja. Nah, ini tadi persamaannya ya, persamaan fungsi kuadratnya. Maka langsung kita masukkan satu titik terlebih dahulu, yaitu 0,3 ya. Nah, 0,3 berarti 0-nya itu x, 3-nya adalah y. Maka didapatkan, nah dari sini ya, ini ya, ini y jadi diganti dengan angka 3, x diganti dengan angka 0. Jadi diperoleh 3 sama dengan a dalam kurung 0 pangkat 2 ditambah b dikalikan 0 ditambah c. Nah, karena 0 semua x-nya, maka hasilnya 3 sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Maka hasilnya adalah C sama dengan 3. 3 sama dengan C atau C sama dengan 3, sama saja ya. Nah, nilai C-nya sudah ketahuan nih. 3 nilai C-nya ya. Sekarang kita nyari nilai A dan B-nya. Bagaimana caranya? Sama, kita substitusikan satu persatu titik tersebut. Nah, sekarang titik 1,2 sama ya, pakai persamaan yang ini, y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Maka diperoleh 2 sama dengan a dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah b dikalikan 1 ditambah 3. Nah, 3-nya dari mana? Tadi c-nya itu udah ketahuan kan, c-nya itu 3. Nah, langsung diganti c-nya itu dengan angka 3 ya. Sedangkan y-nya
Jangan pakai yang ini lagi, karena kita yang ini sudah kita anggap selesai. Nah, kita melalui titik 1,2, berarti X-nya 1, Y-nya 2. Oke. Ya. Y-nya 2 berarti jadinya 2 sama dengan A dikalikan 1 pangkat 2 ditambah B kalikan 1 tambah 3. Maka hasilnya, nah ini dari mana? 2 dikurang 3. Nah, plus 3 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi 2 dikurang 3, nah, sama dengan, karena 1 dipangkatkan 2 ya hasilnya tetap 1, berarti 1 dikalikan A ya tetap A. Begitu juga dengan B dikalikan 1 tetap B. Maka 2 dikurang 3 sama dengan A plus B. Dan 2 dikurang 3 itu hasilnya min 1. Nah, berarti min 1 sama dengan A ditambah B. Atau bisa kita tulis seperti ini, A ditambah B sama dengan min 1. Nah, ini tidak seperti yang tadi ya, C langsung ketahuan. Ini dalam bentuk persamaan lagi. Karena dalam bentuk persamaan lagi, ini kita misalkan persamaan yang pertama. Selanjutnya, titik min 1,2 ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Di sini Y-nya 2, berarti kita ganti dengan 2 sama dengan A dalam kurung X-nya itu min 1, jadi min 1 pangkat 2. Nah, ditambah B-nya. B dikalikan dengan min 1 ya, ditambah C-nya itu 3 ya tadi ya. Nah, maka hasilnya 2 dikurang 3 sama seperti yang tadi ya, karena C-nya tetap 3 kan, sama dengan A dikurang B. Dari mana A? Nah, A-nya itu kan tadi di sini nih, min 1-nya dulu kita kuadratkan, min 1 pangkat 2, nah, atau dikuadratkan itu hasilnya tetap 1 ya, jadi minnya hilang. Nah, 1 dikali A ya tetap A, sedangkan yang B dikalikan min 1, nah, jadi min B ya. Di sini kan tidak ada kuadrat, jadi dia negatif berubah. Maka diperoleh min 1 sama dengan A dikurang B, atau bisa ditulis A dikurang B sama dengan min 1. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita telah memperoleh atau mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Yang pertama itu A plus B sama dengan min 1, dan yang kedua A min B sama dengan min 1. Cuma berbeda di sini ya, yang satunya ditambah, yang satu dikurang. Diapakan ini? Nah, kita eliminasi ya. Ini itu materi persamaan linier 2 variabel ya. Cara menyelesaikannya dengan persamaan linier, sistem persamaan linier 2 variabel ya. Nah, masih Pak, ini ingat kan? Kalau kalian lupa ya simak ya, atau kalian bisa membuka materi yang bersangkutan, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel SPLDV. Nah, caranya gimana? Nah, tadi ini persamaan yang pertama itu A plus B sama dengan min 1, dan persamaan yang kedua A dikurang B sama dengan min 1. Nah, ini salah satunya kita eliminasi. Tahu kan eliminasi? Kita singkirkan, kita buang, kita hilangkan. Nah, ya. Yang mana dulu nih? Kalau di sini ditambahkan, berarti kalau ditambahkan yang dieliminasi adalah yang tandanya berbeda, yaitu yang plus B dan min B. Nah, yang ini kan A-nya sama-sama positif. Nah, yang berbeda itu adalah yang B, yaitu yang 1 plus B, yang kedua min B, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2A. Dari mana 2A? A ditambah A itu 2A. Nah, plus B ditambah min B habis atau 0 ya. Nah, sedangkan yang ini sama dengan min 1 ditambah min 1, jadi min 2. Maka diperoleh nilai A sama dengan min 2 dibagi 2, yaitu hasilnya min 1. Nah, C-nya sudah dapat 3, A-nya juga sudah dapat min 1 ya, A-nya. Sekarang tinggal B-nya. Bagaimana cara B-nya? Bisa disubstitusikan. Nah, substitusikan kemana? Boleh ke persamaan yang pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Nah, bagaimana caranya? Nah, ya,
kita substitusi ya. Ini nilai A kan sama dengan min 1. Misal disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi ini A plus B sama dengan min 1. A nya tadi berapa? Min 1. Iya, kita cari B ya. Plus B sama dengan min 1. Nah, berarti yang nilai A min 1 ini kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Jadi min 1 yang di sebelah kanan tulis lagi. Yang min 1 di sebelah kiri pindah jadi plus 1. Jadi nilai B-nya adalah min 1 ditambah 1, yaitu, iya betul anak-anak, 0. Nah, maka didapatkan A-nya itu sama dengan min 1, B-nya itu sama dengan 0. Ya, nilai A sudah ada, nilai B sudah ada, dan nilai C sudah ada. Maka langsung kita substitusikan ke persamaan yang awal, yaitu yang Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C ya. Nah, ini kehalangan sama ini ya. Kita hapus dulu berarti. Kita hapus. Oke, dihapus. Nah, ya. Maka fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y sama dengan min X pangkat 2 plus 3. Nah, kenapa bisa pendek? Nah, karena nilai B-nya 0. 0 dikali X ya 0. Ya, paham ya? Iya. Seperti itu. Ini min 1. Nah, ini kan kita masukkan nih A. Diganti dengan min 1. Berarti jadi min X pangkat 2. B 0 dimasukkan. Ya, dikalikan dengan X. Berarti 0 dikalikan X ya 0. Ya. Nah, sekarang C-nya 3. Nah, jadi yang tengah-tengahnya nggak ada. Karena 0. Tidak perlu ditulis, oke? Paham ya? That's right. Oh, karena sudah sampai ke asa kemampuan, nah ini tugas kalian untuk dikerjakan di rumah, oke? Iya. Sampai sekian materi hari ini. Semoga kalian paham ya penjelasan dari saya. Tetap semangat meskipun sedang berpuasa, kita masih harus tetap belajar ya. Iya, karena belajar tuh bisa di mana saja, mau di rumah boleh dan di sekolah juga boleh ya. Walaupun masih juga pandemi ya, kita masih belajar tidak tatap muka ya. Insya Allah materinya yang tersampaikan ya, yang Bapak sampaikan bisa kalian serap melalui video ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan salah ucap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.